Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi segala urusan kita hari ini berjalan dengan lancar dan proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar juga. Baiklah, dan Ibu ingatkan kembali, apabila kita keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Baiklah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Apakah masih ingat pembelajaran kita yang minggu kemarin? Oke, minggu kemarin kita telah membahas tentang identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Di mana kita telah mengetahui ada 6 rumus yang kita pelajari. Yang pertama, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta, dan rumus yang kedua, cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta, dan seterusnya. Dari pembelajaran kita yang minggu kemarin, apakah masih ada yang belum paham? Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita masuki materi identitas trigonometri sudut rangkap. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu sudut rangkap. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi rumus-rumus sudut rangkap dengan tepat. Yang ketiga yaitu siswa dapat menggunakan rumus sudut rangkap untuk menyelesaikan masalah matematika dengan tepat. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau nanya, ada yang tahu apa itu sudut rangkap? Ya, sudut rangkap biasa disebut dengan sudut ganda. Yang minggu kemarin kan kita telah mempelajari cos alfa. Untuk yang sudut rangkap menjadi cos 2 alfa. Adapun penjelasan rumus dari sudut rangkap sebagai berikut. Rumus trigonometri sudut rangkap yang pertama yang akan kita bahas adalah rumus dari sin 2a, di mana sin 2a itu sama dengan 2 sin a cos a. Nah, untuk pembuktiannya coba kita lihat di sini ada sin 2a, di mana sin 2a itu bisa kita tuliskan sebagai sin dari a plus a. Nah, kemudian kita ingat kembali trigonometri untuk jumlah dua sudut, di mana sin a plus b itu sama dengan sin a kali cos b ditambah cos a kali sin b. Sehingga sin a ditambah a ini akan sama dengan sin a dikalikan dengan cos a ditambah cos a dikalikan dengan sin a. Oke, sin a dikali cos a itu adalah cos a. Kemudian cos a dikalikan dengan sin a itu hasilnya juga sin a cos a. Nah, sehingga kita peroleh sin a cos a ditambah sin a cos a hasilnya adalah 2 sin a cos a. Nah, jadi terbukti ya bahwa sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. Itu adalah rumus untuk cos 2a, di mana cos 2a ini mempunyai 3 rumusan. Yang pertama, cos 2a sama dengan cos kuadrat a dikurangi sin kuadrat a. Nah, kemudian yang kedua, cos 2a sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat a. Dan yang ketiga, cos 2a sama dengan 2 cos kuadrat a dikurangi 1. Nah, sebenarnya ketiga rumusan ini sama aja ya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuktikannya. Yang pertama, cos 2a ini bisa kita tuliskan sebagai cos dari a plus a. Nah, untuk menyelesaikannya perlu kita ingat kembali rumus trigonometri jumlah dua sudut, di mana cos a plus b itu dirumuskan sebagai cos a kali cos b dikurangi sin a dikali sin b. Sehingga cos a ditambah a hasilnya adalah cos a dikalikan dengan cos a dikurangi sin a dikalikan dengan sin a. Cos A kali cos A itu adalah cos kuadrat A, dikurangi dengan sin A kali sin A itu adalah sin kuadrat A. Nah, jadi rumusan yang pertama terbukti ya bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuktikan untuk rumusan yang kedua dari rumusan yang pertama. Di sini ada cos 2A. Tadi kan kita peroleh bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Coba kita tuliskan dulu.
Nah, kemudian perlu kita ingat kembali identitas trigonometri bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A hasilnya sama dengan 1. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, sehingga cos kuadrat A di sini bisa kita ganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat A, kemudian kita kurangkan lagi dengan sin kuadrat A. Hasilnya sama dengan 1, kemudian negatif sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, hasilnya adalah min 2 sin kuadrat A. Nah, sehingga rumusan yang kedua ini terbukti ya, bahwa cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Selanjutnya, kita akan mencoba membuktikan rumusan yang ketiga, yaitu cos 2A sama 2 cos kuadrat A min 1 dari rumusan yang pertama. Dengan kita peroleh cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Sehingga ini akan sama dengan cos kuadrat A dikurangi, nah sin kuadrat A ini akan kita ganti dari rumus identitas cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1, maka kita peroleh sin kuadrat ini sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Sehingga ini akan sama dengan cos kuadrat A dikurangi dengan 1 min cos kuadrat A. Atau bisa kita tuliskan cos kuadrat A dikurangi 1, kemudian ditambah dengan cos kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 2 cos kuadrat A, jadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, jadi terbukti ya untuk rumusan yang ketiga bahwa cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Rumus trigonometri sudut rangkap yang akan kita bahas ketiga adalah rumus untuk tangan 2A, di mana tangan 2A itu sama dengan 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Nah, ini juga akan kita coba buktikan. Tangan 2A ini juga bisa kita tuliskan sebagai tangan A ditambah A. Kemudian perlu kita ingat kembali rumus trigonometri jumlah 2 sudut untuk tangan, di mana tangan A plus B ini sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurangi tangan A kali tangan B. Sehingga tangan A ditambah A ini akan sama dengan tangan A ditambah tangan A per 1 dikurangi tangan A dikalikan dengan tangan A. Oke, untuk pembilangnya, tangan A tambah tangan A adalah 2 tangan A per 1 dikurangi tangan A kali tangan A ini sama dengan 1 dikurangi tangan A kali tangan A adalah tangan kuadrat A. Dari penjelasan rumus tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kita terapkan ke dalam bentuk soal. Contohnya, nilai dari cos 1/8 pi adalah... Nilai cos 1/8 pi adalah rumus cos sudut rangkap ada 3. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Rumus yang kedua, 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Rumus yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Untuk mencari jawaban ini, kita memakai rumus yang pertama, yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Alfanya kita ganti 1/8 pi. Kita masukkan nilai pi-nya. Jadi cos 2 kali 1/8 pi sama dengan 2 cos kuadrat 1/8 pi kurang 1. Kita kalikan menjadi cos 2/8 pi sama dengan 2 cos kuadrat 1/8 pi kurang 1. Kita sederhanakan 2/8 menjadi cos 1/4 pi sama dengan 2 cos kuadrat 1/8 pi kurang 1. Nilai 1/4 pi yaitu 45 derajat. Jadi cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Kita masukkan 1/2 akar 2 sama dengan 2 cos kuadrat kali 1/8 pi kurang 1. Untuk menghilangkan min 1, kedua ruas sama-sama kita tambahin 1 menjadi 1/2 akar 2 tambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat 1/8 pi. Untuk menghilangkan 2 ini sama-sama kedua ruas sama-sama kita bagi 2 menjadi 1/4 akar 2 tambah 1/2 sama dengan cos kuadrat 1/8 pi. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari cos 1/8 pi tadi, kita hilangkan
kuadrat ini dengan cara kita akarkan, yaitu cos 1/8 pi sama dengan akar 1/4 akar 2 tambah 2/4 ini sama dengan 1/2. Jadi 1/4 akar 2 kita keluarkan 1/4-nya. 1/4 akar 2 tambah 2. Selanjutnya akar dari 1/4 kan 1/2 menjadi 1/2 akar 2 tambah 2, atau bisa juga kita buat akar 1/2 akar 2 tambah akar 2. Contoh yang kedua yaitu nilai dari cos 3/8 pi adalah, ada yang bisa mengerjakan? Apakah sudah betul? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan kasih kalian latihan. Soalnya sebagai berikut. Ibu akan kasih kalian waktu 15 menit. Few moments later. Setelah Ibu periksa, sebagian Anda semua sudah paham dan mengerti tentang sudut rangkap. Kita kasih A+ untuk kita semua hari ini. Sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Ada yang lain? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sudut rangkap biasa disebut dengan sudut ganda, di mana mempunyai 3 rumus. Yang pertama, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Rumus yang kedua, cos 2 alfa. Untuk rumus cos 2 alfa ini ada 3. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat alfa. Untuk yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Rumus yang ketiga untuk tangen yaitu tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan Ananda semua membaca dan mempelajari tentang identitas trigonometri sudut pertengahan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.